Myanmar sebelumnya dikenal dengan nama Burma, merupakan sebuah negara di Asia Tenggara yang mengalami sejarah panjang perjuangan antara pemerintahan sipil dan militer. Negara ini berada di bawah kekuasaan militer sejak 1962, namun mulai membuka jalan menuju demokrasi pada 2011 dengan dilakukannya pemilu yang lebih bebas dan masuknya Aung San Suu Kyi sebagai pemimpin negara. Meski terdapat kemajuan menuju sistem demokrasi, Myanmar masih terperangkap dalam ketegangan politik antara militer dan pemerintah sipil. Pada 1 Februari 2021, Myanmar kembali jatuh ke dalam pemerintahan militer setelah terjadi kudeta yang menggulingkan pemerintahan terpilih yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi. Militer Myanmar, yang dikenal dengan nama Tatmadaw, melakukan pengambil alihan kekuasaan dengan alasan klaim kecurangan dalam pemilu 2020, meskipun tidak ada bukti yang mendukung klaim tersebut. Setelah kudeta, para pemimpin sipil, termasuk Aung San Suu Kyi, ditangkap dan dihukum, sementara militer mengambil alih kontrol penuh atas negara. Kudeta tersebut memicu gelombang protes besar-besaran di seluruh negeri, dengan rakyat Myanmar menuntut kembalinya demokrasi dan pembebasan para pemimpin sipil. Gerakan pembangkangan sipil dan kelompok oposisi yang lebih radikal melawan militer menyebabkan perang saudara yang berkepanjangan dan krisis kemanusiaan. Meskipun mendapat tekanan internasional untuk mengembalikan pemerintahan sipil, militer Myanmar tetap berpegang pada kekuasaannya, memperburuk keadaan sosial, politik, dan ekonomi di negara tersebut. Dalam video ini, kita akan melihat lebih dalam mengenai berbagai aspek kehidupan di Myanmar, seperti letak geografi, sosial, budaya, dan masih banyak yang lainnya. Sebelum mengetahui lebih lanjut, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe, agar kamu tidak ketinggalan berbagai hal dan fakta-fakta menarik di channel ini. Myanmar, yang terletak di Asia Tenggara, memiliki posisi geografis yang strategis dan berbatasan dengan 5 negara. Di sebelah barat, Myanmar berbatasan dengan Bangladesh dan India, sementara di timur berbatasan dengan Cina dan Laos. Letaknya yang berada di persimpangan antara Asia Tenggara dan Asia Selatan, membuat Myanmar menjadi negara dengan keragaman budaya dan etnis yang sangat kaya. Dengan luas wilayah sekitar 676.578 km persegi, Myanmar menjadi negara terbesar kedua di Asia Tenggara setelah Indonesia. Negara ini memiliki berbagai jenis lanskap, mulai dari pegunungan yang tinggi di utara, dataran rendah yang subur di tengah, hingga wilayah pesisir yang kaya dengan sumber daya alam di selatan. Wilayah pegunungan yang membentang di sepanjang perbatasan utara dan timur, seperti pegunungan Himalaya, memberikan Myanmar topografi yang sangat beragam, turut memengaruhi iklim dan pola cuaca di negara ini. Myanmar adalah negara yang sangat kaya akan keragaman etnis. Terdapat lebih dari 130 kelompok etnis yang diakui secara resmi, dengan kelompok Bamar menjadi yang terbesar, mencakup sekitar 70% dari total populasi. Selain Bamar, kelompok etnis terbesar lainnya adalah Shan, Karen, Chin, Mon, dan Rohingya. Setiap kelompok etnis ini memiliki bahasa, budaya, dan tradisi yang berbeda-beda. Misalnya, orang Shan biasanya tinggal di wilayah pegunungan di bagian timur negara, sedangkan Karen lebih banyak ditemukan di bagian selatan dan perbatasan dengan Thailand. Kelompok Chin, yang sebagian besar menganut agama Kristen, terutama berada di bagian barat Myanmar, dekat dengan perbatasan India. Namun, keberagaman ini juga menjadi sumber ketegangan, terutama antara kelompok mayoritas Bamar dengan minoritas etnis lainnya. Salah satu yang paling mendapat perhatian internasional adalah nasib kelompok Rohingya, yang sebagian besar adalah Muslim dan tinggal di wilayah Rakhine di barat Myanmar. Kelompok ini telah menghadapi penganiayaan berat, yang bahkan memunculkan tuduhan pembersihan etnis, terutama sejak 2017. Konflik antara etnis-etnis ini, disertai dengan diskriminasi dan kekerasan yang kerap terjadi, telah menjadi salah satu tantangan terbesar bagi Myanmar dalam membangun persatuan nasional.
Selain itu, meskipun ada banyak etnis di Myanmar, bahasa Myanmar atau bahasa Burma menjadi bahasa pengantar utama dalam pemerintahan dan pendidikan. Sementara itu, banyak kelompok etnis yang tetap menjaga bahasa dan adat istiadat mereka yang seringkali diturunkan dari generasi ke generasi. Banyak dari kelompok ini juga memiliki sistem pemerintahan sendiri yang sudah ada sejak lama, dan meskipun ada upaya pemerintah Myanmar untuk mengintegrasikan mereka lebih jauh ke dalam sistem nasional, ketegangan tetap ada, terutama terkait dengan otonomi wilayah dan hak politik. Agama Buddha memiliki peran yang sangat signifikan dalam kehidupan masyarakat Myanmar, dan menjadi agama mayoritas dengan sekitar 90% penduduknya mengikuti ajaran Buddha. Ajaran Buddha yang dianut di Myanmar adalah aliran Theravada, yang lebih menekankan pada ajaran-ajaran asli yang diajarkan oleh Sang Buddha Gautama. Praktik-praktik agama ini sangat kuat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Myanmar. Banyak dari mereka yang terlibat dalam kegiatan keagamaan, baik itu berupa doa, meditasi, maupun ritual lainnya yang dilakukan di vihara atau pagoda. Buddhisme di Myanmar juga sangat dipengaruhi oleh tradisi monastik. Banyak pria di Myanmar yang pada suatu titik dalam hidup mereka, biasanya pada usia muda, menjalani kehidupan sebagai biksu untuk beberapa waktu, sebagai bentuk pembelajaran dan pengabdian. Hal ini tidak hanya mencerminkan pengaruh agama dalam kehidupan pribadi, tetapi juga dalam struktur sosial. Keberadaan biksu sangat dihormati, dan mereka sering menjadi tokoh penting dalam masyarakat. Selain itu, ajaran Buddha juga mengajarkan nilai-nilai seperti kedamaian, penghargaan terhadap kehidupan, dan karma, yang menjadi landasan moral dalam kehidupan sehari-hari. Kebanyakan orang Myanmar menjalani rutinitas harian yang selaras dengan nilai-nilai spiritual Buddha. Salah satu kebiasaan yang paling umum adalah mengunjungi pagoda atau vihara, tempat mereka berdoa dan bermeditasi. Kegiatan ini bukan hanya untuk beribadah, tetapi juga merupakan momen untuk bermeditasi dan merenungkan kehidupan. Selain itu, banyak orang Myanmar yang secara rutin melakukan aktivitas dana atau memberi sedekah kepada biksu atau orang yang membutuhkan, sebagai bagian dari praktik spiritual mereka. Ini adalah cara untuk meraih kebajikan dan pahala dalam agama Buddha. Kehidupan sehari-hari di Myanmar sangat dipengaruhi oleh ajaran Buddha dan budaya yang turun-temurun. Pada pagi hari di Myanmar, sering dimulai dengan mengunjungi pasar, tempat banyak orang membeli bahan makanan segar untuk memasak. Pasar di Myanmar cukup hidup dan ramai, dengan pedagang yang menjual berbagai jenis barang, dari bahan makanan hingga barang-barang kerajinan tradisional. Kehidupan sehari-hari di kota-kota besar seperti Yangon dan Mandalay mungkin sedikit lebih modern, namun tetap saja banyak aspek kehidupan yang tetap sangat tradisional. Selain itu, interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari di Myanmar sangat erat dengan nilai-nilai komunitas dan keluarga. Orang-orang sering berkumpul untuk makan bersama atau berpartisipasi dalam kegiatan sosial di desa atau lingkungan mereka. Sebagian besar penduduk Myanmar juga memiliki hubungan yang sangat kuat dengan keluarga dan tetangga, saling membantu dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di saat terjadinya kudeta militer Myanmar, kehidupan sehari-hari warga di negara ini mengalami perubahan dramatis dan penuh tantangan. Sebelumnya, banyak urban warga yang masih bisa menjalankan rutinitas normal seperti pergi ke sekolah, bekerja di pabrik atau kantor, bersosialisasi di kafe, dan menggunakan listrik serta layanan publik secara relatif stabil. Di kota-kota besar seperti Yangon, biaya hidup meroket sementara pendapatan stagnan, sehingga banyak keluarga yang sebelumnya dianggap cukup, kini berada di ambang kemiskinan. Listrik padam secara berkala, beberapa kawasan mengalami pemadaman hingga belasan jam sehari, sehingga aktivitas malam hari terganggu. Warga harus mengatur ulang jadwal memasak, belajar anak-anak, bahkan mengisi daya ponsel mereka di luar jam padam. Di banyak wilayah, sekolah tutup atau beroperasi terbatas karena kondisi keamanan yang memburuk, dan layanan kesehatan juga makin sulit diakses karena infrastruktur rusak atau rawan konflik.
Setelah kudeta militer pada Februari 2021, situasi politik Myanmar menjadi sangat kacau dan penuh ketidakpastian. Sebelumnya, Myanmar berada dalam transisi menuju demokrasi setelah puluhan tahun berada di bawah pemerintahan militer. Namun, dengan pengambil alihan kekuasaan oleh militer yang dipimpin oleh Jenderal Min Aung Hlaing, negara ini kembali jatuh ke dalam cengkeraman pemerintahan otoriter. Kudeta tersebut menggulingkan pemerintahan terpilih yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi, yang memenangkan pemilihan umum 2020 dengan mayoritas suara. Pemerintah militer segera melakukan penangkapan terhadap Aung San Suu Kyi dan banyak pemimpin partai yang mendukungnya, yang memicu protes besar-besaran di seluruh negeri. Sejak itu, Myanmar berada dalam keadaan darurat politik, dengan pemerintah militer yang mengambil alih kontrol penuh atas negara, sementara kelompok oposisi seperti Gerakan Pembangkangan Sipil dan kelompok etnis bersenjata menanggapi dengan perlawanan. Pemerintah militer berusaha mempertahankan kekuasaannya dengan cara-cara represif, termasuk menangguhkan kebebasan berbicara, membatasi akses internet, dan menangkap serta menghukum para aktivis dan jurnalis yang menentang mereka. Konflik ini berlanjut dengan semakin meningkatnya ketegangan antara militer dan kelompok-kelompok perlawanan. Perang saudara semakin meluas, dengan banyak kelompok etnis yang sudah lama berada di luar kendali pemerintah, seperti kelompok etnis Karen dan Shan, bergabung dalam perlawanan terhadap junta militer. Militer, yang selama ini dikenal dengan reputasi kerasnya, tidak segan-segan menggunakan kekerasan terhadap para pengunjuk rasa dan penduduk sipil yang mendukung demokrasi, dengan laporan mengenai pembunuhan, penyiksaan, dan serangan udara di berbagai daerah. Situasi ini telah menyebabkan krisis kemanusiaan yang mendalam, dengan jutaan orang terpaksa mengungsi akibat pertempuran dan serangan militer. Selain itu, sektor ekonomi negara yang sudah terpuruk semakin terhantam oleh ketidakstabilan politik ini, dengan banyak investor asing yang mundur, dan sektor-sektor penting seperti pariwisata dan perdagangan terganggu. Pemilihan umum yang dijadwalkan pada Desember 2025 oleh pemerintah militer, yang bertujuan untuk memberikan kesan legalitas, dipandang oleh banyak pihak sebagai langkah yang tidak sah, mengingat banyaknya wilayah yang masih berada di bawah kendali kelompok perlawanan. Konflik yang sedang berlangsung ini juga mengundang perhatian internasional, dengan banyak negara dan organisasi global mengutuk kudeta tersebut dan mendesak militer Myanmar untuk mengembalikan kekuasaan kepada pemerintah yang sah. Namun, meskipun ada tekanan dari luar, Myanmar terus terjebak dalam situasi politik yang sangat rapuh dan penuh ketidakpastian. Kedepannya, prospek perdamaian dan stabilitas di Myanmar tampak sangat sulit, dengan perlawanan yang semakin kuat dari berbagai pihak, dan sikap keras dari pemerintah militer yang tampaknya tidak ingin mengalah. Dan itulah beberapa fakta-fakta menarik mengenai negara Myanmar. Jika kamu menikmati video ini, jangan lupa untuk memberikan like, meninggalkan komentar, dan menekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan berbagai informasi menarik lainnya. Sekian dulu untuk kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.